Oke. Kanaka udah ngerjain sampai nomor berapa, Kanaka? Atau Alif udah ngerjain sampai nomor berapa, Alif? Yang kemarin dari nomor 16 udah selesai atau belum? Sampai nomor 29. Oke. Kita coba bahas dulu ya. Nah, coba nomor 16 ada yang udah jawab, jawabannya apa? A. A, 2000 Newton dan 1. Oke, nah ini benar jawabannya A. Nah, untuk pembahasannya, nah suatu benda bermasa 200 kg ditarik ke atas menggunakan katrol seperti pada gambar. Nah, katrol ini katrol tetap atau katrol bebas? Ada yang tahu? Katrol tetap. Oke, katrol tetap keuntungan mekanisnya berapa, Alif? 1, karena cuma ada 1 kali. Oke, benar. Nah, terus kemudian besar percepatan gravitasi adalah 10 meter per second. Berarti diketahui G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, masanya ada 200 kg. Masa sama dengan 200 kg. Jadi beratnya berapa W-nya? Rumus W 200 kali 10, jadi 2000. Iya, iya benar. 2000. Masa dikali gravitasi sama dengan 200 kg kita kali dengan 10 meter per second kuadrat. Jadinya adalah 2000 Newton. Nah, berarti karena keuntungan mekanisnya 1, berarti kita kan tahu nih bahwa keuntungan mekanis sama dengan W per F. Nah, jadi 1 sama dengan W-nya 2000 per F. Nah, sehingga kita tahu nih F-nya adalah 2000 Newton. Oke. Jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 16. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu, Kanaka, Hiroki, Naura, Kei juga paham? Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, nomor 17. Oh, boleh-boleh. Sudah di screenshot? Atau udah. Oke, boleh. Siap. Nah, next ke nomor 17. If the pulley in the previous question is changed to be as shown in the picture, nah, the magnitude of the tensile force and mechanical advantage are. Jadi, ini artinya adalah jika katrol pada soal sebelumnya kita ganti dengan katrol seperti pada gambar yang ditanya. Jadi tadi kan ini katrolnya katrol tetap ya yang tadi. Nah, sekarang katrolnya katrol apa? Oke. Sekarang katrol apa? Ada yang tahu? Apa tuh? Katrol bebas. Iya, benar, katrol bebas. Katrol bebas keuntungan mekanisnya berapa? Alif. 2. Iya, benar. Katrol bebas, KM-nya 2. Nah, oke. The magnitude of the tensile force, jadi nilai dari gaya dan keuntungan mekanisnya berapa? Nah, ada yang tahu jawabannya? Aku jawabnya B. B, iya Jawab, B. ya, B. B. 1000 Newton dan 2. Iya, benar. Jadi, cara ngitungnya itu sama seperti yang tadi. Ini kita kan udah tahu nih bahwa kalau masanya 200 kg, W-nya atau beratnya itu adalah massa dikali gravitasi. Sama dengan 2000. 200, iya benar, 200 kg kita kali dengan 10 meter per second kuadrat. Hasilnya sama dengan 2000 Newton. Nah, pakai rumus yang tadi yang juga. ditanyanya itu force sama dengan W di W? mekanik. Iya, benar. Nah, itu benar, Alif. Boleh pakai rumus ini. Jadi, 2000 Newton dibagi berapa? Dibagi berapa, Naura?
KM-nya berapa? 2 ya. Oke, jadi dibagi 2, jawabannya adalah 1000 Newton. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, benar. Oke, nah udah bisa dipahami adik-adik, teman-teman semua? Alif, paham Alif? Paham. Kanaka gimana? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, nomor 18 ada yang udah jawab? Coba kakak tanya siapa ya? Jordan. Jordan nomor 18 udah jawab? Belum. Belum. Oke, kalau Naura udah jawab? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, coba. Kalau belum jawab, kita harus paham dulu sama soalnya. Nah, Naura, Jordan, boleh coba dibaca dulu soalnya. Kakak kasih waktu 2 menit. Habis itu nanti kita coba bahas. Oke. Siapa yang ditanya, Pak? Ya, tanya W kali LB sama F kali LK. W-nya adalah 1000 Newton dan LB-nya adalah 100. Cari. Oke. Alif udah jawab ya? Oke. Nah, oke, karena Alif udah jawab. Nah, Naura udah baca soalnya? Oke, Hiroki udah baca soalnya? Oke, coba kita bahas. Nah, untuk mengangkat beban 1000 Newton, berarti ini W ya, kalau beban itu W. Jadi W-nya adalah 1000 Newton. Nah, digunakan tuas yang panjangnya 500 cm. Nah, total panjang tuas itu 500 cm. Nah, dan lengan bebannya adalah 100 cm. Berarti LB-nya adalah 100 cm. Nah, sehingga lengan kuasanya berapa LK-nya? Ada yang tahu LK-nya berapa? LK-nya berapa, Kanaka? Oke, Hiroki. Ya, Hiroki benar, 400. Nah, 400 cm. Nah, hitung gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Nah, kalau kita menghitung gaya, kita pakai rumus apa? Ada yang tahu? Nah, oke. Alif. Iya, benar. F dikali dengan lengan kuasa sama dengan beban, atau W dikali dengan lengan beban. Nah, kita hitung nih. F-nya ini yang ditanya pada soal. Berarti dikali lengan kuasa. Lengan kuasanya 400 sama dengan W-nya ini 1000 Newton. Ini cm. Nah, dikali dengan lengan beban. Lengan bebannya tadi 100 cm. Nah, kita bisa hitung F sama dengan... Kata soalnya itu 500. Oh, gini Alif. Karena di sini katanya panjang tuasnya 500. Panjang totalnya 500. 100 buat beban. Jadi kuasanya adalah 500 dikurang 100 gitu. Oke, paham Alif? Paham. Oke, nah jadi kita lanjut. F dikali 400 cm sama dengan 1000 dikali 100. Itu 100.000. Satuannya Newton cm. Nah, berarti F-nya
400-nya kita bagi atau jadi penyebut. Nah, jadinya seperti ini. Ininya 400-nya jadi penyebut, sehingga kita bisa nulisnya menjadi F sama dengan 100.000 Newton centimeter per 400. Satunya sentimeter. Nah, sentimeternya ini bisa kita coret nih. Ini kita coret, ini kita coret juga. Nolnya di atas ada 2, di bawah juga ada 2. Nah, sisa 1000 bagi 4. 1000 bagi 4 berapa? Ada yang tahu? 250. Oke, benar. Nah, jadi yang ini jawabannya adalah 250 Newton. Oke, ada yang ingin ditanyakan adik-adik oleh Kanaka, Hiroki, Naura, Alif, Jordan? Oke, kalau nggak ada, next kita lanjut. Lanjut untuk nomor 19. Nah, nomor 19 itu soalnya adalah untuk meredam bunyi di suatu ruangan tersebut, untuk meredam bunyi di suatu ruangan perlu dilapisi bahan-bahan yang dapat menyerap bunyi. Maka, keramik. Ya, benar. Yang kecuali keramik. Oke, benar. Yaitu keramik. Nah, kenapa keramik itu nggak bisa meredam suara? Ada yang tahu? Karena dia karena itu dia keras kan? Padat. Ya, benar. Tapi padatnya itu nggak padat kuat. Kalau kain tebal itu lembut, jadi bisa menyerap suara. Keramik tidak bisa menyerap suara. Oke. Jadi kalau kakak tanya misalkan kalau bantal itu menyerap suara atau meredam suara atau memantulkan suara kalau bantal? Meredam suara. Meredam suara. Kalau kaca? Kaca itu. Kaca itu memantulkan suara atau meredam suara? Apa? Kaca memantulkan bunyi, memantulkan bunyi atau meredam bunyi, Kanaka? Kaca. Memantulkan bunyi. Iya, benar. Nah, jadi yang harus adik-adik ingat itu bahwa kalau dia itu bendanya keras, dia itu akan memantulkan bunyi. Memantulkan bunyi. Nah, kalau dia itu lunak atau lembut, dia itu akan meredam. Lunak, lembut, dia itu akan meredam. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau karpet dia itu meredam bunyi atau memantulkan bunyi, Alif? Apa? Karpet memantulkan bunyi atau meredam bunyi atau menyerap bunyi? Menyerap. Ya, menyerap. Kalau kain tebal? Menyerap juga. Kalau kayu? Kayu tidak. Kayu memantulkan ya, karena kayu keras. Kalau dinding itu memantulkan, dinding tembok itu memantulkan atau menyerap? Dinding tembok. Kayak dinding kelas, iya benar memantulkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, adik-adik? Oke, Naura geleng-geleng berarti nggak ada. Oke. Next, kita bahas soal nomor 20. Nomor 20 soalnya ini. Gaung dan gema yang kita dengarkan pada daerah dengan lembah menunjukkan bahwa gelombang dapat dipantulkan. Benar. Dapat dipantulkan. Nah, ada yang jawab selain dari itu atau benar semua? Oke, berarti benar semua ya. Nah, kalau adanya gaung dan gema itu membuktikan bahwa bunyi itu atau gelombang itu dapat dipantulkan. Tapi kalau dapat dibelokkan itu nanti ada contohnya, misalkan gelombang cahaya itu dibiaskan di air itu dapat dibelokkan. Kalau merambat lurus contohnya kita main cahaya itu kan main laser itu cahaya merambat lurus gitu. Nah, kita next ya. Nomor 21. The time it takes to pass one wave is called. Jadi waktu
Periode. Periode. Oke. Benar, periode. Kalau frekuensi itu apa? Nah, ini kakak tanya. Frekuensi itu apa? Gelombang suara. Oke, kalau tadi kita kan definisikan bahwa Frekuensi itu gelombang suara per detik. Oke. Oke, benar. Banyaknya gelombang dalam 1 detik. Banyaknya gelombang dalam 1 detik. Kalau amplitudo itu apa? Ada yang tahu? Amplitudo? Rendah tingginya suara. Oke, timpangan terjauh dari gelombang. Timpangan terjauh dari gelombang. Kalau periode apa? Periode? Periode itu jawaban nomor 21. Jadi kalau nomor 21 itu translate-nya apa, teman-teman? Ada yang mau jawab? Apa, Pak? Nomor 21 itu, periode itu definisinya apa, Alif? Waktu. Coba, yang ini. Waktu yang dibutuhkan untuk melalui 1 gelombang. Iya, benar. Waktu yang dibutuhkan untuk melewati 1 gelombang. Nah, kalau wavelength itu berarti panjang gelombang. Oke, ini adalah panjang gelombang. Nah, oke, berarti teman-teman udah paham. Next, kita lanjut soal nomor 22. Nah, ini juga soal teori. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oh, belum di screenshot. Oke, boleh. Sudah di screenshot? Sudah. Sudah. Oke, next kita lanjut. Nomor 22. Speedometer yang ada pada kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur Kecepatan. Itu kecepatan ya. kecepatan. Oke, ada yang jawab lain? Ada yang jawab lain? Atau semuanya jawab kecepatan? Nah, jadi di sini itu ada suatu adik-adik ada yang keliru karena speedometer yang ada pada kendaraan itu untuk mengukur kelajuan. Bukan kecepatan. Jadi jawabannya adalah kelajuan ya. Jadi nanti kalau ada soal yang menyatakan speedometer itu untuk ukur apa sih? Jawabannya kelajuan ya, bukan kecepatan. Oke? Oke. Oke, siap. Nah, ini hanya teori, jadi penjelasannya hanya pendek aja. Next, kita bahas soal nomor 23. Nah, 23 teman-teman udah pada jawab atau belum? Udah, Pak. Oke. Alif udah. Coba yang lain udah jawab atau belum? Naura atau Naura Hiroki udah sudah, jawab? Oke, berarti udah jawab semua ya. Nah, Naura jawab apa, Naura? Naura jawab C, Pak. C, oke. Kalau Alif? Alif jawab apa, Alif? Oke. Aku sih jawabnya B, Pak. B, oke. Yuk kita bahas. Nah, kalau di sini nomor 23, siswa berlari 30 meter ke timur. Nah, berarti kita ambil satu titik dulu. Misalkan di sini nih, ini titik awalnya.
Nah, berarti kalau titik awalnya di sini, dia berlari 300 meter ke timur. Ini 300 meter. 300 meter. Nah, kemudian 400 meter ke utara. Berarti ini ke atasnya 400 meter. Nah, ini. Ini 400 meter. Nah, selang waktu... Nah, kalau di soal ini, kalau yang ditanya hanya perpindahan dan jarak, kita nggak perlu lihat 10 menitnya. Jadi, ini nggak usah kita pakai dulu. Nah, kalau jarak itu adalah total lintasan. Nah, kalau kakak definisikan, jarak itu adalah panjang atau total lintasan. Lintasan yang dilalui. Oke. Nah, jadi jaraknya itu adalah panjang total lintasan yang dilalui. Nah, berapa total panjang yang dilalui, Alif? Dari awal sampai akhir. Dari sini 300, kemudian next ke atas 400. Jadi totalnya berapa? 700. Iya, benar. 700 meter. Nah, sekarang yang ditanya soal juga ada perpindahan. Nah, perpindahan, oke, sebentar. Kakak tulis dulu. Nah, perpindahan adalah jarak titik awal, atau kita tulis posisi awal, dan posisi akhir. Ini pakai Pitagoras ya, Pak? Iya, benar, pakai Pitagoras. Nah, berarti perpindahannya ini nih. Nah, ini perpindahannya. Berarti ada yang tahu cara ngitung P ini berapa perpindahannya pakai Pitagoras? 300 kuadrat tambah 400 kuadrat, terus dibagi di akar 2 ya? Iya, benar. Ya gitu, Alif. Nah, jadi P ini kita menggunakan Pitagoras, rumusnya yaitu kalau kita menghitung sisi miringnya atau nilai P itu akar dari 300 kita kuadratkan, atau sisi alas ditambah dengan sisi tegaknya itu kita kuadratkan juga. Jadi P sama dengan akar dari 300 kita kuadratkan ditambah 400 kita kuadratkan. Nah, 300 kuadrat berapa? Siapa ya? Jordan, 300 kuadrat berapa, Jordan? Atau kalau Jordan belum jawab, Hiroki, 300 kuadrat berapa? Atau Naura, ada yang tahu? 300 kuadrat ya, Pak? Ya, Bang, lagi itu 600.000. 600.000, ada yang jawab lain? Yuk, 300 kuadrat itu kalau kakak tulis, 300 kuadrat sama dengan 300 dikali 300 ya. Oke, 300 dikali 300 berapa, Alif? Tunggu, aku hitung lagi, Pak. Boleh, coba hitung dulu. Jordan tahu? Ada yang tahu nggak 300 kuadrat itu berapa? 90.000. Iya, benar. 90.000. Nah, sekarang kakak tanya lagi. 400 kuadrat itu berapa? Udah. 1.600. 160.000. Oke, 160.000. Iya, benar, Alif. Nah, jadi kita jumlahkan aja nih. Berarti akar dari 90.000 ditambah dengan 160.000. Nah, 90.000 tambah 160.000 berapa? Oke, ayo hitung.
Ada yang tahu? 90.000 ditambah 160.000. 250.000. Ya, 250.000. Benar. Nah, sekarang step terakhir yaitu akar dari 250.000. Nah, ada yang tahu lagi? Nah, akar dari 250.000. Akar dari 250.000. Aku tahu, Pak. Ada cara cepatnya boleh? pas itu. Ya, coba Alif berapa Alif? Feedback. Nah, cara kuadratin tadi waktu Alif tadi kan Alif udah jawab nih. Cuman kakak kasih tahu, misalkan cara ngitung kuadrat itu adalah dikalikan ya. Jadi kalau 400 kuadrat itu 400 kali 400. Nah, 400 kali 400. Nah, ini caranya sebenarnya kita bisa pakai cara biasa, yaitu 400 kita kali dengan 400 gitu ya. Nanti dapatnya ini 0, 0, 4. Oh, sorry, 0 lagi. Kemudian sini 0, 0, 0 lagi. 4 kali 0, 0. 4 kali 0, 0 juga. 4 kali 4, 16. Kita jumlahkan hasilnya 160.000. Nah, cuman kalau kita mau cara cepat, kita bisa kita hitung aja jumlah nolnya berapa. Di sini kan jumlah nolnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Kita ingat aja nolnya 4 gitu. Terus 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 kita tahu 16. Terus tambah aja nolnya 4. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi hasilnya bakalan sama. Itu trik cepatnya. Terus untuk akar 250.000, ini juga ada caranya, Alif. Nah, atau Jordan. Caranya yaitu kita hitung jumlah nolnya, kemudian kita bagi 2 aja. Di sini jumlah nolnya berapa, Alif? Jumlah nolnya berapa? Oh, itu apa? 50. 50 kuadrat sama 250. Dia itu 250.000. Jadi berapa kuadrat? Jadi 500. Iya, 500 kuadrat. Jadi 500. Nah, caranya, kalau cara pendeknya kakak biasanya, kita hitung jumlah nolnya, kemudian kita bagi 2 aja. Jadi jumlah nolnya itu kan 4 ya. Kita bagi 2, berarti sisa 2. Kita tulis 2, 0 dulu. Kemudian 25 akarnya berapa? 5. Jadi hasilnya 500 gitu. Gitu, itu cara cepatnya. Atau kita juga boleh nih hitungnya seperti apa ya? Alif hitung 1 kali 1 berapa, 2 kali 2 berapa, sampai nanti hasilnya 25. Berarti kan kita dapatnya 5 kali 5 ya. Nah, nolnya ada 4. Nah, setengah dari nolnya itu baru kita tulis. Jadi hasilnya 500 meter. Oh, iya meter. Jadi jawaban nomor 23 apa? Tadi Naura udah benar. C, yang benar. Iya, benar, C. Nah, gitu Alif. Alif udah paham? Atau Kanaka, Kei, Hiroki? Paham ya, Jordan? Nah, next kita coba lanjut ke nomor 20. Aku akan screenshot di handphone dulu, Pak. Boleh, siap. Oke, ada, Pak. Oke. Coba kita next. Nanti filenya kakak bagi, Alif. Kakak kirim ke Miss Ima ntar. Oke, next kita lanjut. Nomor 24. Berdasarkan soal sebelumnya, kecepatan dan kelajuan siswa tersebut adalah. Ada yang jawab? Kemarin sih ngajaknya yang A, Pak, tapi nggak tahu. Yang A. Oke. 40 meter per menit. C. Oke, Alif jawab C ya? Iya. Oke, ada jawaban lain? Nah, kalau nggak ada, coba kita bahas. Kakak ambil dulu data yang kita perlukan dari soal sebelumnya, yaitu ada di sini yang dikatakan waktunya 10 menit. Di sini waktunya 10 menit. Kemudian kita udah tahu jaraknya tadi itu 700 meter, perpindahannya 500 meter. Kita tulis dulu supaya kita ingat. Oh, bener Pak, Pak. Karena itu kan 700 meter dibagi 10 menit, jadi 70 meter per menit. Kalau 500 meter, 10 menit sama dengan 50 meter per menit. Iya, benar Alif. Nah, coba kakak bahas.
Perpindahannya tadi 500 meter. Nah, kemudian di soal juga diketahui waktu sama dengan 10 menit. Nah, kakak tanya nih, rumus kecepatan dulu. Kecepatan itu apa? Kecepatan adalah, ada yang tahu? Ayo. Kenapa, Pak? Rumus kecepatan itu apa? Oh, kecepatan. Jokowi. Jarak bagi waktu. Coba, oke. Kalau kelajuan apa, Arif? Alif. Nggak tahu. Oke. Nah, Alif kebalik tadi, kalau kecepatan itu dia itu perpindahan dibagi waktu. Kalau kelajuan itu baru jarak dibagi waktu. Nah, jadi kakak udah paham maksud dari Alif tadi, cuman Alif salah rumus gitu. Nah, sekarang Alif, Naura, Hiroki, Kanaka, Kei, Jordan, siapa lagi ya? Yang belum. Nah, Naura. Nah, harus ingat nih bahwa kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Sedangkan kelajuan jarak dibagi waktu. Jadi, Alif mau koreksi jawabannya enggak? Yakin C atau jawaban lain? Yakin C. Oke, coba. Nah, kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya berapa, Jordan atau Alif atau Naura? Atau Kanaka, Hiroki? Perpindahan dari soal tadi berapa? 500 meter ya? 500 meter per. Nah, waktunya berapa? Waktunya di sini 10 menit. Berarti kita bagi dengan 10 menit. Nah, sehingga kita dapat nih bahwa 500 dibagi 10 itu 50. Satuannya meter per menit. Nah, next untuk kelajuan. Kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah berapa tadi di soal? Jaraknya adalah 700 meter. Berarti 700 meter kita tulis dulu. Jadi yang benar Nah, D dong, Pak. benar. Waktunya 10 menit. Nah, kita hitung lagi nih. 700 dibagi 10. 700 dibagi 10 berarti 70 meter per menit. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah D. Oke. Nah, jawaban yang paling tepat itu D. Jadi nanti yang sering keliru itu di bagian kecepatan dan kelajuan. Karena kayak Alif tadi, orang mikir kalau kecepatan itu jarak dibagi waktu. Padahal kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Dan kelajuan baru jarak dibagi dengan waktu gitu. Nah, ada yang ingin adik-adik tanyakan dulu dari soal nomor 24? Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ya. Oke. Next, nomor 25. Nah, soalnya ini. 2 orang pekerja berusaha untuk memindahkan meja sejauh 10 meter. Pekerja pertama memberikan gaya 80 Newton. Pekerja kedua memberikan gaya 60 Newton. Usaha total dari kedua pekerja tersebut adalah. Nah, ada yang bisa jawab? Aku jawabnya C, Pak. C, 1400 Joule. Oke. Ada yang jawab berbeda dengan Alif? Sama Pak, C juga. Ya, benar. Naura juga benar, Alif juga benar. Nah, kakak yakin yang lain juga benar. Nah, ini kalau kita gambarkan, ini misalkan meja. Sorry, sebentar kakak gambar dulu. Nah, ini misalkan meja. Nah, Alif, bukan Alif. Ya, pekerja pertama, misalkan itu Naura dorong ini dengan gaya 80 Newton. Kemudian ada Kanaka dorong dengan gaya 60 Newton. Nah, berarti total gaya dorongnya berapa? Berarti kita jumlahkan aja total gayanya. Total gaya sama dengan 80 Newton ditambah 60 Newton. Berarti 140 Newton. Nah, cuman
Nanti kalau misalkan dia itu mendorong dengan arah yang berlawanan, berarti nanti dikurang ya, nggak ditambah. Misalkan mejanya ini siapa ya? Kei dorongnya ke kanan dengan gaya 80, kemudian Hiroki dorongnya ke kiri dengan gaya 60, berarti nanti totalnya hanya 20 karena arahnya berlawanan. Berarti mejanya akan ke kanan dengan gaya 20 Newton gitu. Itu yang harus adik-adik ingat. Nah, lanjut ke soalnya. Yang ditanya pada soal itu adalah usaha. Usaha itu rumusnya adalah gaya dikali dengan perpindahan. Nah, berarti kalau kita hitung, itu yang dijawab Alif sama Naura benar. Gayanya 140 Newton, dikali perpindahannya 10 meter. Berarti 1.400 Joule. Oke. Nah, berarti Naura sama Alif udah paham ya. Yang lain udah paham nggak? Jordan, kemudian Hiroki, Kanaka, Kei, paham? Oke, sip. Berarti jawabannya C. Nah, next kita bahas soal nomor 26. Nah, udah dikit lagi nih. Soal nomor 26. Soalnya yaitu mobil-mobilan bermasa 20 kg bergerak dengan kecepatan 40 meter per second. Energi kinetik mobil tersebut adalah, nah ini yang kemarin kita bahas. Ada yang udah jawab? Energi kinetik yang kemarin kita bahas. Nah, coba. Aku jawabnya B, Pak. D, 2.400 Joule. B. Kayaknya Oke, aku B. salah deh ini. Kalau Alif takut salah, coba hitung lagi. Naura jawab apa, Naura? Bulan lalu. Oh, di skip. Yang kemarin, coba kita tinjau ke belakang lagi. Yang kemarin, mana ya? Nah, ini. Energi kinetik. Nah, ini. Soalnya mirip kayak gini. Sebuah mobil bermasa 20.000 kg bergerak ke timur dengan kecepatan 20. Pak. Boleh? Aku ganti, Pak, jawabannya. Jadi Boleh. 16.000 Joule. C jadinya. Oke. Sebuah mobil, kalau ini kan kemarin kita bahasnya mobilnya masanya 20.000 kg. Kemudian kecepatannya 20 meter per second. Nah, EK itu kemarin rumusnya setengah mv kuadrat. Berarti setengah dikali 20.000 dikali 20 meter per second dikuadratkan. 20 dikuadratkan itu tadi 400, setengah dari 20.000 itu adalah 10.000. Jadi 10.000 dikali 400 itu 4 juta gitu. Salah, Pak. Coba. Aku balik ke jawaban pertama aku, Pak. Aku balik ke B. Oke, boleh. Coba kita bahas. Kakak kakak bantu, kakak bimbing. Nah, ini 20 kg itu merupakan apa? Massa ya? Massa atau M sama dengan 20 kg. Nah, bergerak dengan kecepatan 40 meter per second. Nah, 40 meter per second itu apa? V ya, velocity, benar? Naura, tahu? Velocity, tahu kan ya? Kecepatan. Iya, kecepatan. Oke. Nah, kita tulis V-nya sama dengan 40 meter per second. Nah, kakak tanya, Naura, rumus energi kinetik kemarin apa, Naura? Boleh buka catatannya? Tunggu, Pak. Oh, oke. Atau ada yang tahu selain Naura rumus energi kinetik? Boleh jawab. Kuadrat. Setengah kali meter kali velocity kuadrat. Bukan meter, Alif, tapi massa. Massa. Oke, nah ya, yang ini Naura. Eka setengah dikali massa dikali velocity dikuadratkan. Nah, berarti setengah dikali massanya berapa, Naura? Di soal massanya berapa? 20 kg. Oke, 20 kg. Velocity-nya berapa, Naura? Atau Alif atau Kanaka juga. Ya, 40 kita kuadratkan ya.
Jadi 40 kita kuadratkan. Nah, setengah dikali 20 berapa? 10. 10. 40 dikuadratkan berapa? Ayo, 40 dikuadratkan berapa? 800. Bukan. Yuk, 40 dikuadratkan sama dengan 40 dikali 40. 40 kali 40 berapa? Ya, 1600. Nah, berarti 10 kali ya 16.000. Satuannya joule. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C atau yang C. Oke, bisa dipahami Naura, Kanaka, Kay, dan teman-teman yang lain? Paham, Pak. Oke, siap, mantap. Nah, next kita bahas soal nomor 27. Nah, ini tentang listrik. Oh ya, listrik ya. Ya, listrik. Nah, ada yang udah jawab? Nomor 27. Alif, Pak. Alif, jawab apa? Tunggu, kayaknya ini lebih bagus kalau aku gambar deh, Pak. Oh, oke. Nggak apa-apa, kita coba bahas aja. Wah, Alif mau gambar. Nah, oke. Ini kegedean. Atau yang lain udah ada jawab? Hiroki udah jawab, boleh tulis di kolom chat kalau udah jawab. Yang udah jawab, boleh tulis di kolom chat, di chat everyone aja. Ini adalah magnet. Ini magnet A. Ini magnet. Oke. Ini magnet Oke, B. kita coba bahas aja ya, teman-teman. Ya. Nah, kakak coba gambar Aku juga. jawabnya itu magnet A adalah positif, magnet C negatif, magnet D negatif. Oke, apa Alif? A itu apa? A positif, Positif. Kalau C, C negatif, negatif. Kalau D, negatif. negatif. Oke. Nah, caranya ini kalau adik-adik atau teman-teman menemukan soal ini, gambarkan dulu. Boleh kayak Alif ini, pakai kotak boleh, pakai lingkaran boleh. Kakak gambar lingkaran aja. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 buah muatan A dan B, A, B, C, D gitu kan. Nah, dia itu tolak-menolak. Intinya, tolak-menolak itu dia sama atau berbeda? Nah, intinya, kalau ada dua muatan, dia itu sama, dia akan tolak-menolak. Muatan sama didekatkan, akan tolak-menolak. Tolak-menolak. Nah, tetapi kalau muatannya berbeda, yang didekatkan, dia akan tarik-menarik. Nah, di sini kita tulis nih, 4 buah muatan A, B, C, dan D, A dan B tolak-menolak. Berarti ini A, ini B, ini C, ini D. Kita tulis nih, A dan B ini dia itu berarti tolak-menolak. Berarti dia sama atau berbeda, A dan B? Sama atau beda? Sama. Sama, iya, karena dia tolak-menolak. Kemudian, A dan C tarik-menarik. Jadi A dan C ini sama atau berbeda? Berbeda. Oke, berbeda. Nah, kemudian yang kalimat selanjutnya, sedangkan C dan D itu tolak-menolak. C dan D itu sama atau berbeda? Sama karena itu tolak-menolak. Oke. Nah, di soal ini dikasih tahu, jika B muatan positif, oke. Nah, kita tulis nih. B ini muatannya positif. Nah, tadi B itu sama kayak A, berarti A juga positif. Nah, A dengan C, garis yang ini, dia itu berbeda. Berarti C-nya adalah negatif. Nah, C dan D ini katanya sama, berarti negatif juga. Ya udah, kita lanjut. Nah, berarti A positif
benar. Kemudian C negatif, kata Alif, juga benar. Kemudian selanjutnya D negatif, berarti juga benar. Nah, jadi jawaban Alif tadi benar, yang ini. A itu positif, C itu negatif, dan D itu negatif. Nah, bisa dipahami teman-teman. Ada Hiroki, Jordan, Naura. Bisa paham? Paham. Oke, sip. Nah, terus yang lainnya juga udah paham, semoga ya. Nah, next kita coba di nomor 28. Nah, 28 ini sama kayak soal sebelumnya. Coba. Oh ya, sama ya. Terdapat 4 buah muatan A, B, C, dan D. A dan B tarik-menarik. Ini juga A dan B tolak-menolak. Ini tarik-menarik. Oke, berarti ini soalnya beda. Nah, coba. Adik-adik coba kerjakan dulu nomor 28. Kakak tunggu ya. 2 menit, 3 menit. Coba. Atau udah ada yang jawab? Kalau udah jawab, nanti jawabannya bisa kirim di kolom chat, nanti kakak lihat. Kak Dendi, aku ada pertanyaan Kak. Ya, boleh? Kalau di dalam magnet, apakah utara selalu positif? Kalau dalam magnet, apakah utara selalu positif? Iya. Iya, Mm-mm. utara selalu positif. Ya, udah ada yang jawab nomor 28. Oke, A negatif, C positif. Oke, yang C dan D negatif. Oke. Iya Pak, aku juga jawabnya sama Pak. Aku juga jawabnya sama Pak kayak Rocky. Oke, siap. Nah, karena udah pada jawab, yuk kita bahas. Nah, sama seperti yang tadi, kita gambarkan dulu nih, bahwa ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, katanya A dan B tarik-menarik, berarti dia itu beda. Kemudian, A dan C tolak-menolak, sama atau beda? Tolak-menolak berarti sama ya. Nah, kemudian juga yang terakhir, sedangkan C dan D, dia itu tolak-menolak, sama atau beda? Sama ya. Nah, di sini dikasih tahu juga, jika B bermuatan positif, maka kalau ini B nilainya positif, bermuatan positif, berarti tadi dia sama kayak A. Berarti A juga, dia itu beda sama A. Berarti dia itu negatif yang A. A dengan C itu sama, berarti C juga negatif. C dengan D itu juga sama, berarti negatif juga. Nah, berarti kita bisa lihat di opsi yang tersedia. A bermuatan negatif, benar. C bermuatan positif, salah. A dan C bermuatan positif, salah. A positif, salah juga. C bermuatan positif, salah juga. C dan D bermuatan negatif, iya benar. Jadi jawabannya yang E gitu. Nah, berarti kita next ya. Oh ya, ada yang ingin tanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, kita next soal nomor 29. Nah, 29 ini soalnya adalah perhatikan rangkaian listrik berikut. Besar kuat arus dari rangkaian tersebut adalah, nah ini materi baru ya yang harus kita bahas. Udah ada yang tahu belum? Udah ada yang pernah belajar tentang listrik belum? Belum ada ya?
Oke, kakak coba bahas dulu. Nah, yang harus teman-teman ingat di listrik itu, bahwa listrik ini dia itu memiliki, kalau kemarin kita kan masih banyak bahas tentang gaya, tentang berat, tentang keuntungan mekanis, gitu ya. Nah, sekarang kita ada materi baru, yaitu judulnya listrik. Nah, listrik ini, dia itu kalau kita ingat rumusnya adalah, sebentar, I itu adalah kuat arus sama dengan beda potensial atau tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, ini rumus baru. Kalau kita tuliskan, biasanya kita nulisnya kuat arus ini sebagai I, beda potensial ini sebagai V, hambatan ini sebagai R. Gini. Nah, ini yang tentang rumusnya dulu. Kemudian, yang harus teman-teman ingat juga, nah I ini dia itu adalah kuat arus. Kuat arus itu satuannya adalah ampere. Kemudian, V ini adalah tegangan, satuannya adalah volt atau V, sedangkan R ini adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Ini bacanya ohm ya. Gambar seperti ini, itu bacanya ohm. Ini dibaca ohm. Nah, yang harus teman-teman ingat juga, bahwa rangkaian ini ada dua. Ada yang seri, dan ada paralel. Rangkaian itu ada yang seri dan ada yang paralel. Nah, kalau yang gambar 29 ini, dia itu seri. Berarti dia itu hanya ada satu kabel yang menghubungkan antara hambatan. Jadi dia itu ada satu kabel, hambatan, kemudian hambatan lagi. Nah, ini seri. Sedangkan kalau paralel itu dia itu ada percabangan. Contohnya di sini gambarnya lebih kurang seperti yang kakak gambarkan ini. Ini misalkan hambatan, di sini hambatan lagi, di sini hambatan lagi gitu. Nah, ini kita sebut sebagai rangkaian paralel. Nah, berarti nomor 29 ini rangkaiannya seri atau paralel, Naura? Seri atau paralel? Mirip kayak Seri. gambar yang seri atau ya benar seri. Hiroki benar. Nah, kalau rangkaiannya seri, itu kita menghitung R-nya. Nah, untuk menghitung R total rangkaian seri itu sama dengan, ini misalkan R1, ini R2, ini R3. Kita jumlahkan aja, total sama dengan jumlah. Atau kita tuliskan R1 tambah R2 tambah R3 juga boleh. R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan R total. Nah, kita masuk ke soal. Nah, soalnya, perhatikan rangkaian listrik berikut. Ada R1, R2, dan R3. Nah, R totalnya berapa? Ada yang tahu? 9. Iya, benar. 9. Sama dengan 2 tambah 3 tambah 4. Sama dengan 9 ohm. Nah, kita langsung ke rumus aja. Rumusnya di sini di soal yang ditanya adalah kuat arus. Kuat arus tadi kita udah tahu nih rumusnya adalah I sama dengan V per R. V-nya berapa? Ada yang tahu V-nya berapa? Satunya volt. Iya benar, 9 juga. 9 volt. R-nya tadi berapa? R penggantinya, R totalnya? 9 ohm. 9. 9 juga, 9 ohm. Nah, 9 dibagi 9 berapa? 1. 1. Oke, berarti kuat arusnya adalah 1 ampere gitu. Benar. Nah, ada yang ingin adik-adik tanyakan dulu ke kakak? Oke, nggak ada ya? Oke. Nah, next, kalau seperti itu, tadi kan kalau rangkaiannya seri, R-nya itu kita jumlah ya. Nah, kalau paralel dia itu beda. Cuman karena materinya juga lumayan berat, kakak agak khawatir, cuman kita coba aja ya.
Kita coba, bismillah, kita harus yakin bisa. Nah, kalau paralel, dia itu totalnya adalah kita pakai rumus ini. 1 dibagi R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, lebih kurang seperti ini rumusnya. Untuk menghitung R totalnya. Nah, teman-teman boleh catat dulu, nanti kita coba bahas di soal nomor 30. Oke, udah di screenshot atau dicatat, teman-teman? Udah. Oke, kalau udah, next kita coba bahas soal nomor 30. Nah, soalnya lebih kurang seperti ini ya. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Nah, sebenarnya ini soalnya udah lumayan tinggi, tapi nggak apa-apa, kita coba bahas aja. Kakak yakin adik-adik semuanya bisa. Nah, ini rangkaian antara 16 dan 8 ohm, dia ini seri atau paralel, ada yang tahu? Seri. Seri, iya benar, Hiroki benar. Jadi dia itu seri. Berarti R totalnya berapa, Hiroki, kalau dia seri? 16 tambah 8 sama dengan 24. Oke, berarti kakak coba gambarkan ulang. Nah, ini gambar ulangnya. Sorry, sebentar. Nah, ini tadi udah sisa 1. Nah, ini yang tadi 24 ohm yang Hiroki bilang ini dia. Yang kita lingkari merah, jadinya ini. Tank gitu. Nah, kemudian di bawahnya ada rangkaian sebesar 6 ohm. Nah, dia itu gambarnya lebih kurang jadi seperti ini. Nah, diketahui I-nya sama dengan 2 ampere. V-nya berapa gitu ya. Nah, sekarang antara rangkaian 24 dan 6 ohm ini, dia itu seri atau paralel? Paralel. Iya, paralel. Nah, cara ngitungnya seperti ini. Kakak coba. Teman-teman simak ya. Nah, 1 dibagi R paralel atau R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, kita tulis 1 per RT dulu. 1 per RT sama dengan 1 per R1-nya berapa? Mau berapa? 24 atau 6? Boleh aja, terserah. Mau berapa? 24 dulu ya, yang paling atas boleh. 1 per 24 ditambah 1 per 20, 1 per 6, sorry, kakak salah. Ini R1-nya kita tulis, ini R2-nya. Nah, berarti ditambah 6. Nah, sekarang kakak tanya, 1 per 24 tambah 1 per 6 hasilnya berapa? Nah, ini harus bisa. Harus disamakan dulu. Apa? Gimana, Alif? 1 per 6-nya harus dibikin bawahnya 24. Jadi kali 4 per 4, 1 per 6 sama dengan 4 per 24. 1 per 24 tambah 4 per 24. Oke, iya, Alif benar. 4 per 24. Jadi totalnya berapa, Alif? 1 per RT sama dengan 5 dibagi 5 per 24. 5 per 24. Oke, iya benar. Jadi 1 per RT-nya adalah 5 per 24. Nah, sekarang kita balik. Karena kita mau ngitung RT-nya, kita balikin aja. Jadi RT-nya jadi di atas, 24-nya jadi di atas gitu. Jadi RT per 1 sama dengan 24 per 5 gitu. Ini dibalik. Nah, sehingga kita udah dapat nih RT per 1, itu kan nilainya RT aja. RT sama dengan 24 per 5. Nah, gitu. Nah, kita langsung ke yang ditanya pada soal. Kalau tadi kita punya I sama dengan V per R, rumus yang sebelumnya. Ini, rumus yang ini, Alif, atau teman-teman. Nah, sekarang, kalau kakak tanya V itu rumusnya jadinya apa? Kita kali silang. V sama dengan? V sama dengan I kali R. Iya, I kali R. I kali R. Nah, kita tinggal hitung aja nih. Berarti V sama dengan I-nya tadi di soal adalah 2 ampere. Berarti 2. R-nya berapa? R-nya yang ini. Berarti dikali 24 per 5.
Sama dengan berapa? 2 dikali 24 per 5. Berapa? Dua dikali 24 berapa? Per 5. 48 per 5. Berapa, Hiroki? 48 per 5. Iya, benar. 48 per 5. Nah, 48 per 5, kalau kita jadikan pecahan biasa, dia itu berapa? Pecahan, oh ya, pecahan campuran. Sorry, kakak salah. 9 4 per 5. 9 4 per 5. Coba, Alif ingat lagi. 4 atau 3? Oh, 93 Pak. Iya, 93 per 5. Ya, benar. Jadi, beda potensial dari baterai tersebut adalah 93 per 5. Satuan beda potensial tadi apa? Ada yang ingat? Volt. Oke, dia itu beda potensial sama tegangan, dia itu sama. Jadi satuannya adalah volt. Nah, gitu. Jadi gitu untuk menghitung yang paralel. Nah, teman-teman bisa nggak? Atau masih ingat nggak caranya? Yang barusan kakak jelaskan. Bisa dipahami? Oke, Naura, Kanaka udah ngangguk, berarti insya Allah paham ya. Oke, terus. Nah, adik-adik masih semangat? Masih semangat? Kita coba bahas beberapa soal final tentang fisika ya. Dikit lagi, nggak banyak kok. Oke, kalau ini udah paham, berarti kita coba lanjut ke soal final. Ini ada 3 soal aja. Ya, 3 soal. Oh, nah, ini Pak, tadi barusan kita ngerjain apa? Apa namanya? Ini apa udah. Ini pas yang itu ngerjain sama Bu Ima satu ini. Oh, yang ini udah. Ya pas tadi. Tadi udah di soal. Oke. Kalau yang ini udah juga? Itu belum. Belum. Oke. Kita bahas ini ya. Oke. Nah, soalnya gini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan V atau 10 meter per second. Nah, berarti kita tulis dulu bahwa diketahui V-nya sama dengan 10 meter per second. Ini mobil ya, V mobil. Mobil kita tulisnya MB. Oke. Di sebelah mobil tersebut terdapat sepeda motor yang mula-mula diam. Kalau mula-mula diam, itu berarti dia itu punya kecepatan awal V0 dari motor, MT sama dengan 0 meter per second. Ini menunjukkan bahwa V0 ini adalah kecepatan mula-mula, MT ini motor. Jadi kecepatan mula-mula motor adalah 0, karena dia diam. Kemudian, bergerak dipercepat 2 meter per second kuadrat. Karena dipercepat itu dia itu adalah percepatan. Percepatan itu kita tulis A. A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, jika mobil dan motor berada pada titik awal yang sama, tentukan kapan motor akan menyusul mobil. Nah, kemudian ditanyanya adalah yang A. Kapan motor akan menyusul mobil? Kapan motor akan menyusul mobil. Nah, ada yang tahu jawaban yang nomor A ini? Tidak ada, Pak. Oke, sebenarnya ini materi baru yang harus teman-teman pahami, yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, kakak coba kasih rumusnya ya. Nah, ini materinya adalah gerak lurus. Gerak lurus. Nah, gerak lurus ini, dia itu ada yang beraturan dan ada yang berubah beraturan. Dan ada yang berubah beraturan. Nah, dia itu berubah, kalau beraturan itu, dia itu intinya kecepatannya tetap. V-nya itu tetap.
Sehingga kita tahu nih bahwa rumusnya adalah S yang tadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Perpindahan sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. V dikali T. Nah, sedangkan untuk yang berubah beraturan ini, kita punya banyak rumus. Nah, salah satunya adalah VT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, pernah lihat rumus ini enggak, teman-teman? Pernah lihat? Tidak, Pak. Kita anak SD, kita tidak pernah lihat itu, Pak. Iya, benar. Karena masih Ada SD, beberapa. kakak juga. S itu apa, Pak? S itu jarak atau perpindahan. Oh. Nah, ini rumus yang pertama ya. Kalau di gerak lurus beraturan, dia itu rumusnya ini aja, hanya satu. S sama dengan V dikali T. Nah, kalau yang di berubah beraturan, ini rumusnya banyak. S itu sama dengan, kalau S aja itu kita bisa tulis, dia itu sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian satu rumus lagi yaitu VT. Oke. A itu sama dengan VT min V0 per T. Nah, ini sudah lumayan berat, cuman kita harus coba. Kakak yakin teman-teman bisa. Terus rumusnya apalagi ya? VT kuadrat udah, VT V0 AT. Nah, satu lagi VT sama dengan V0 plus AT. Ini juga rumusnya. Sebenarnya yang ini dan ini tuh sebenarnya sama, cuman beda lokasi aja. Beda penempatan. Nah, kemudian S sama dengan V0T setengah AT kuadrat. Oke. Nah, jadi yang harus teman-teman ingat, 1, 2, 3, 4 rumus ini harus diingat ya, kalau kita berbicara tentang GLBB. 4 rumus. Nah, ini rumusnya. Nah, kemudian untuk soal yang ini, pertanyaannya adalah yang A dulu. Kapan motor akan menyusul mobil? Nah, kapan motor akan menyusul mobil? Nah, berarti kalau dia menyusul, berarti yang sama apanya? Jaraknya dan waktunya. Benar nggak? Kalau misalkan Naura bawa motor, Hiroki bawa mobil. Nah, Naura sama Hiroki sama-sama berangkat. Cuman Naura, dia itu kecepatannya konstan aja. Dia itu nggak pernah dipercepat. Tapi Hiroki dia itu dipercepat. Makin lama Hiroki makin cepat gitu. Nah, terus berarti kalau Hiroki nanti menyusul Naura, yang sama itu adalah jarak Naura dan Hiroki itu sama, terus waktunya juga sama. Benar nggak? Benar? Nah, jadi karena jaraknya sama, kita bisa tulis nih bahwa S motor akan sama dengan S mobil. S ini artinya jarak. Nah, tadi motornya itu dia itu adalah GLBB atau GLBB, teman-teman. Dia itu punya percepatan. Berarti dia itu GLBB. Oke? Nah, GLBB untuk S ini rumusnya adalah yang ini. S sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, plus untuk percepatan, untuk dipercepat, dan minus untuk diperlambat. Nah, jadi kalau seperti ini, S motor itu karena dia GLBB, berarti kita pakai rumus ini ya. V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, kita masukin V0T plus setengah AT kuadrat sama dengan S mobil. S mobil karena mobilnya bergerak dengan gerak lurus beraturan, berarti V dikali T ya. Benar? Karena mobilnya tadi hanya kecepatannya 10 meter per second aja. Gitu. Nah, kita masukin angkanya aja. V0-nya tadi berapa, Alif? Atau Jordan, atau K?
V0-nya berapa? Atau Kanaka? 0. Iya, V0-nya 0. 0 dikali T, itu hasilnya 0 ya. Kakak tulis 0 aja. 0 ditambah setengah. A-nya tadi berapa? 2. 2. Oke, dikali 2. T kuadratnya, karena kita juga mau ngitung T, kita tulis T kuadrat juga. Sama dengan V. V mobil berapa? V mobil 10 ya. Berarti 10 dikali T gitu. Nah, kita lanjut nih. Setengah dikali 2 berapa? 1 ya. Setengah dikali 2, 1. Oke. 1 berarti 1 T kuadrat sama dengan 10T. Nah, ini sebenarnya pelajarannya udah SMP matematikanya. Cuman adik-adik ingat aja. Kalau seperti ini, 1T kuadrat. Nah, ini kan 1T kuadrat. Ini kita boleh tulis T kuadrat aja. Jadi 1T kuadrat sama dengan 10T. Nah, karena di sini ada T, di kiri ada T, di kanan juga ada T, ini sama-sama kita bagi dengan T. Nah, berarti T kuadrat dibagi T, ini hasilnya T. 10T dibagi T, hasilnya 10. Jadi T-nya adalah 10. Jadi, kalau ditanya yang A ini adalah kapan motor akan menyusul mobil, jawabannya adalah saat waktu 10 sekon atau detik. Gitu. Nah, teman-teman paham nggak sama jawaban yang A dulu? Paham? Naura paham? Tidak. Yang nggak paham siapa? Alif belum. Alif kurang pahamnya di mana, Alif? Nggak pahamnya tuh yang di S motor, S mobil, dan berubah beratur. Oh, oke. Nah, ini tuh sebenarnya rumus Alif yang mana ya, Kakak? Nah, yang ini itu rumus. Nah, ini rumus Alif. Nah, ini rumus dulu. Nah, kemudian untuk yang S motor, S mobil, ini karena begini Alif. Misalkan Alif ini motornya udah ngebut. Motor kakak lagi lambat, berarti duluan Alif atau kakak? Aku. Duluan Alif, oke. Nah, terus Alif terus aja cepat gitu. Cuman kalau Alif itu kecepatannya tetap gitu. Jadi maksudnya kecepatan Alif misalkan 20 km per jam, tetap 20 gitu kan. Nah, kalau kakak kan tadi lambat ya, masih lebih cepatan Alif. Tapi kakak makin lama makin cepat, makin lama makin cepat, makin lama makin cepat gitu ya. Nah, karena kakak makin lama makin cepat, pada suatu saat kakak pas barengan sama Alif, kakak nyusul Alif gitu. Nah, karena kakak nyusul Alif, berarti jarak yang kakak tempuh sama yang Alif tempuh sama atau beda? Sama ya? Sama. Karena titik awal kita sama. Jadi sekarang karena kita di posisi yang sama juga, berarti jarak yang kita tempuh sama. Nah, makanya karena dia sama, kakak tulis nih. Jadi seakan-akan S motor ini artinya jarak yang ditempuh motor sama dengan S mobil, jarak yang ditempuh mobil. Kalau kita samakan dengan keadaan kita barusan, berarti jarak yang Alif tempuh sama kayak jarak yang kakak tempuh gitu. Oke, Alif? Oke. Nah, terus untuk rumus ini, kenapa rumusnya ini? Ini karena dia itu jarak atau S. Jadi Alif cukup lihat aja sekarang di yang ini. S itu apa? Berarti Alif pakai yang ini. Gitu sih sebenarnya. Terus Alif masukin aja dia itu ke rumus. Nanti Alif bakalan nemu semua jawabannya sampai T sama dengan 10 gitu. Berarti yang A ini jawabannya adalah saat waktu 10 detik. Atau 10 second. Nah, kemudian untuk yang B, sebenarnya yang B ini kalau yang A udah dapat, yang B-nya jadi lebih mudah. Karena pertanyaan yang B itu adalah di mana motor menyusul mobil, di mana itu berarti apa Alif? Posisi ya? Posisi. Kalau di mana? Iya. Oke, di mana motor menyusul mobil? Nah, mobil. Nah, jawabannya berarti di mana itu adalah S.
karena dia sama, Alif cukup ambil mau S motor atau S mobil, terserah aja. Nah, supaya mudah, kakak lebih rekomendasikan mengambil yang mobil, karena dia itu rumusnya hanya V dikali T. Jadi S sama dengan V dikali T. Nah, V-nya berapa V mobil, Alif? Atau Naura, boleh, atau Kanaka? V mobil berapa? 10. Iya, 10. Berarti 10. T-nya tadi berapa di soal kita dapat? T-nya berapa? Di soal nomor A, kita kan udah nemu nih T-nya berapa. Berapa, Alif atau Naura? 10. Ya, 10 juga. Berarti 10 dikali 10. Sama dengan berapa? 100. Iya, 100. Jadi jaraknya 100 meter gitu. Benar? Alif, kebayang nggak? Oke. Bayang. Nah, opsi yang C. Pertanyaan yang C. Pertanyaan yang C adalah berapa kecepatan motor saat menyusul mobil? Berarti kita pakai rumus yang mana, Alif? Kecepatan motor saat menyusul mobil. Pakai rumus yang ini, yang ini, yang ini, atau yang ini. Terserah. Yang penting VT gitu. Karena kecepatan saat menyusul itu adalah V. Mau pakai rumus yang paling atas atau bawah? Bawah. Bawah, boleh. Iya, benar. Pilihannya tepat karena yang bawah itu yang paling mudah gitu. Nah, kita cukup pakai rumus itu yang C. Karena yang ditanya adalah kecepatan motor saat menyusul mobil, berarti VT sama dengan V0 plus AT. Nah, V0-nya berapa, Kanaka? Atau Kay, atau Jordan, boleh, Hiroki. V0-nya berapa? Tadi di soal udah ada ya. Mula-mula diam, berarti V0-nya sama dengan 0 ya. Benar? Naura paham kenapa 0? Oke, paham. Berarti 0 ditambah A dikali T. A-nya berapa, Naura? 2. Iya, benar, 2. A-nya 2, kita tulis 2. T-nya tadi berapa, Naura? 10. Iya, 10. Berarti 0 ditambah berapa? 0 tambah 20, benar? Ya benar. Sama dengan berapa? 20 ya. Karena kecepatan berarti meter per second. Jadi berapa kecepatan motor saat menyusul mobil adalah 20 meter per second gitu. Nah, jadi nomor 3 udah selesai. Gimana, paham, teman-teman? Alif, Hiroki, Naura, Kanaka, ada Kei juga, Jordan. Oke, semoga paham ya. Kakak berharap paham. Semoga paham. Nah, last question, pertanyaan terakhir. Ini kakak yakin kalau ini nggak baru lagi di teman-teman. Nah, coba yang ini udah dibahas belum kemarin? Nomor A itu adalah jenis 1. Mm-mm. 4 alatnya adalah gunting, gunting kuku, Oke. dan sekop. Aku belum ketemu yang keempat. Gunting kuku, sekop. Kemudian, kalau yang B? B, apabila masa nalar 40, jadi ini rumusnya adalah W kali LB sama dengan F kali LK. Benar. W kali LB sama dengan F dikali LK. Nah, next Ini ada yang udah jawab? Ini adalah Ria, jadi Ria ada di W. Ria-nya di W. Oke, Ria-nya W berarti W kali 50 kali 50 sama dengan 40 dikali kali 60. 60. Oke. Sama dengan 50W sama dengan 2400. Oke, W sama dengan? Jadi W sama dengan 2400 dibagi 50. Oke, berapa? 48. Iya, 48.
48. Nah, karena ini satuannya kilogram, jadi satuannya 3 kilogram ya. kilogram. Nah, cuman kalau di sini yang ditanya adalah, coba, berdasarkan data pada gambar, apabila massa Nala 40 kg, maka berapa berat Ria? Nah, berat Ria berapa? W Ria. W sama dengan? W sama dengan, ayo yang tadi adik-adik, yang kita bahas di nomor berapa ya? Nomor 16 kalau nggak salah. Nah, ini. W sama dengan, rumusnya apa? M kali G. Ya, berarti berat Ria berapa? Nah, W, M kali G. Jadi 48 kali 10 sama dengan 480 Newton. Iya, benar Alif. Nah, 480 Newton. Nah, next ke yang C. Yang C, apabila Ria menggunakan tas bermassa 12 kg, agar posisi seimbang, maka Nala harus bergerak sejauh berapa meter dari titik tumpu? Ini aku pas itu belum jawab di itunya. Oke. Mau kita bahas aja atau gimana, adik-adik? Atau Naura udah jawab atau belum? Belum, Pak. Oke. Nah, yang C ini pertanyaannya adalah, apabila Ria menggunakan tas bermassa 12 kg, nah tadi berat Ria berapa? Ada yang ingat berat Ria berapa? Massa Ria. Massa Ria juga boleh massa aja. Massa Ria berapa? Mas Arya, oh ya, jadi kakak tadi juga agak sedikit keliru penulisannya. Kalau tadi di sini kita nulisnya udah W dikali LB, seharusnya tadi di sini kakak langsung nulis F-nya ini adalah 40 kali 10 gitu. Jadi nalanya ini beratnya udah 40, berarti lebih baik kakak tulis tadi kali 10, ini untuk F-nya dikali dengan tadi berapa? 60. Jadi ini nanti nggak usah ya, karena rumusnya W dikali LB dan F dikali LK. Nah, sehingga ini nanti adalah 40 dikali 10 berarti 24.000 gitu. Dibagi, nah ini langsung 480 Newton. Nah, cuman karena di sini kita mau ngitung dia juga, berarti kalau massa tasnya 12 kg, berat tasnya adalah 120 Newton ya. Benar? Berat tas sama dengan berat tas sama dengan massa dikali gravitasi sama dengan 12 dikali 10 sama dengan 120 Newton. Nah, kita langsung aja pakai rumus ini. Rumusnya adalah yang tadi Alif bilangin juga. W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, kita tanya nih. W ini tadi Alif pakai siapa, Alif? Ria ya? Nah, berarti W ini tadi kan Alif pakai Ria ya. Nah, coba W di sini mau pakai berapa? W 480. 480 ditambah dia juga pakai tas. Berarti totalnya berapa, Alif? Tambah 12 jadi 492. Nah, dia kan kita ngitungnya W. W itu berat. Beratnya tadi tasnya massanya 12 kg, beratnya 120 Newton. Jadi total beratnya berapa, Alif? Kebayang? Jadi tunggu. Iya. 600. 600. 600 Newton. Nah, jarak Ria tadi berapa LB-nya? 50 ya? Oke. Karena yang harus bergeser itu Nala. Nah, sehingga F berat Nala berapa? Berat Nala berapa, teman-teman, adik-adik? Nah, ini mana ya? Kali 50. Berat Nala yang ini dulu. Kita ngambil dari opsi yang B, yaitu 40 kg ya.
F-nya sama, 40. Berapa? Iya, 40. 40 itu 40 LK-nya atau 400, 60. Alif? Bentar. LK-nya F-nya 60. F-nya 40 atau 400, Alif? 400. Iya, 400. Dikali LK-nya jadinya berapa? Nah, kita hitung LK-nya. Coba, 60. 600 dikali 50 adalah 30.000. Sama untuk dengan cari LK-nya jadi 30.000 Iya. dibagi 400. Iya, benar. Nah, ini Kakak hapus dulu, 400 LK. Nah, kita ubah posisi aja, 400 LK sama dengan 30.000. Nah, LK sama dengan 30.400. Ini nolnya kita coret aja, 300 dibagi 4 berapa? Ada yang hitung? 300 dibagi 4. Yo. Naura udah tahu 300 bagi 4 berapa? 75. Ya, 75 satuannya tadi karena di sini sentimeter, kita berarti makainya sentimeter. Nah, jadi kalau yang ditanya nomor C ini, apabila Ria menggunakan tas bermasa 12 kg, agar posisi seimbang, maka Nala harus bergerak sejauh berapa meter dari titik tumpu. Nah, dia itu harus bergerak sejauh berapa? Nah, tadi dia itu udah berada 60 cm. Sekarang dia itu harus berada 75 cm. Jadi dia harus bergerak berapa sentimeter dari titik tumpu, teman-teman? 75 dikurangi 60 sama dengan 15. 15 cm. Ya, jadi kalimatnya seperti ini, Alif. Jadi Nala harus berpindah lagi sejauh 15 cm dari titik tumpu. Gitu. Jadi jawabannya ini. Terus yang nomor A tadi kan Alif jawabnya cuman ya dia itu golongan pertama benar. 2 golongan pertama contohnya ya ada gunting, kemudian ada gunting kuku, juga boleh sekop, terus juga tang, palu buat nyabut paku, dia itu sama aja. Ada tang, kemudian palu buat nyabut paku, dan lain-lain. Gitu, teman-teman. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu? Gimana, Naura, paham? Paham. Kanaka paham? Jordan? Kay? Hiroki? Terus siapa lagi? Alif? Naura? Oke. Nah, kalau nomor 4 paham, ini ada soal eksperimen, cuman kakak agak khawatir buat bahas soal ini, karena emang masih lumayan tinggi. Halo, Miss. Ya. Ini, Miss, soal yang, ini kan ada soal eksperimen juga ya, Miss. Nah, cuman saya khawatir buat bahasnya, Miss, karena menurut saya ini udah terlalu tinggi gitu, Miss. Jadi bagusnya dibahas atau gimana, Miss? Itu soal yang tahun lalu bukan? Iya, tahun 2021. Iya, Miss. Iya. Apakah kakak boleh share file ini? Oh, boleh. Nanti kakak share. Ya. Nanti aja nggak apa-apa Kak Dandi, karena sudah terlalu ini ya. Anak-anak sudah lelah mungkin. Iya, iya, Miss. Nanti di ini aja. Yang tahun lalu kan ya? Iya, yang tahun lalu, Miss. Apa-apa. Cuman saya sedikit kaget juga, Miss, lihat soalnya, Miss, karena udah lumayan tinggi juga ya, Miss. Iya, betul. Al-Azhar emang mantap, Miss. Dari KPM itu Kak, KPM yang bikin. Oh iya. Oke, Miss. Oke, mungkin adik-adik kalau
Oh ya, sebelum selesai ada yang ingin ditanyakan dulu nggak oleh Alif, Hiroki, Naura, Kanaka, Ke, yang lain-lain? Ada yang mau ditanyakan juga? Mumpung ada kesempatan, nanya kakak. Nanya banyak-banyak boleh. Oh, Naura nggak ada. Alif gimana, Alif? Alif, cukup tidak? Alif biasanya yang paling heboh. Tidak ada kayaknya, Pak. Oke, siap. Nah, mungkin kalau nggak ada, alhamdulillahirabbil alamin, belajar kita hari ini udah selesai. Nah, untuk soal-soal selanjutnya nanti mungkin akan dibantu oleh Miss Ima juga, dan Miss siapa, Miss? Saya Didah, Pak. Kak. Oh, iya, Miss. Oke. Nah, mungkin dari kakak itu dulu. Terima kasih untuk adik-adik. Kakak yakin adik-adik atau teman-teman semuanya bisa buat menjadi juara. Karena kita semua ini adalah sang juara. Gitu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.